Pemirsa, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan bagi para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Kini mata tertuju pada majelis hakim yang akan memberikan vonis terhadap Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Apakah hakim mampu menjawab rasa keadilan masyarakat melalui vonisnya? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Iftitah Sari, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Mbak Tita, Bang Jamin. Selamat sore Mbak Sylvia. Baik, pemirsa, kami akan mengulas soal rasa keadilan masyarakat dalam vonis kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bang Jamin, saya ke Anda dulu. Kita sering mengatakan bahwa vonis hakim ini harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tapi masyarakat juga beragam dan keadilan itu sifatnya relatif. Jadi keadilan yang harus diberikan majelis hakim dalam vonis terdakwa kasus Sambo, ini keadilan yang memihak kepada siapa, Bang Jamin? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi keadilan yang dimaksud di sini, apakah kalau kita bicara keadilan, ada keadilan namanya keadilan retributif, ya, ada juga keadilan kumulatif. Nah, kalau konteks keadilan retributif itu adalah orang diberikan keadilan sesuai dengan porsi dan kedudukannya masing-masing. Contohnya, Ibu PC melakukan tindak pidana dihukum sesuai dengan porsi perbuatan tindak pidananya. FS sesuai dengan porsi. Ada keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif karena semua pelaku ya sama saja semua perbuatannya dilakukan sama hukumannya. Nah, itu kumulatif tidak baik. Harusnya pakai keadilan yang namanya distributif. Sesuai dengan peran masing-masing itulah hukumannya. Nah, hakim kan sudah melihat ya bagaimana peran masing-masing dalam tindak pidana ini. Apakah sebagai meeting of mind, apakah sebagai pelaksana eksekusi, apakah sebagai membantu melakukan suatu perbuatan pidana. Dan didasarkan kepada keadaan yang melekat pada diri orang tersebut. Jadi bukan tindak pidananya saja, tapi keadaan yang melekat pada orang tersebut. Itu merupakan salah satu faktor pembidanaan begitu. Contohnya, keadaan Richard Eliezer adalah sebagai GC, keadaan Verdi Sambo adalah orang pangkat tinggi yang mempunyai suatu jabatan bintang 2. Keadaan itu ikut menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana. Nah, itulah yang disebut keadilan retributif tadi, diberikan sesuai dengan peran dan keadaan orangnya tersebut. Nah, makanya hakim waktu mengambil suatu putusan, dia melihat perbuatannya, dilihat keadaan orang tersebut, dan dia juga akan melihat bagaimana cara pandang masyarakat terkait dengan ini yang direpresentasikan melalui jaksa penuntut umum. Nah, inilah yang saya lihat menjadi beberapa faktor-faktor yang menentukan. Satu hal lagi yang sangat penting adalah hakim harus memutuskan perkara ini sebagai putusan yang bukan hanya untuk kepentingan perkara ini saja, tetapi untuk kepentingan ke depan. Bagaimana membangun sistem hukum pidana yang baik dan benar sehingga ada jurisprudensi yang bisa nanti diikuti oleh hakim-hakim berikutnya, dan ini menjadi, saya kira ini kalau dalam hukum itu dianggap sebagai role model, ya, role model bagi suatu perbuatan pidana yang kemungkinan nanti atau bisa jadi terjadi pada kasus-kasus yang akan datang. Begitu, Mbak Sylvia. Baik, ada teriakan-teriakan di luar sana dari masyarakat, ada gerakan, ini salah satunya dari ICJR yang menuntut agar salah satu terdakwa dalam kasus ini, Richard Eliezer, bisa divonis paling ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Mbak Tita, kenapa ICJR sampai mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk Richard Eliezer? Ya, terima kasih pertanyaannya. Karena kami memandang bahwa kasus ini kasus penting yang ke depan juga akan bisa berdampak pada kasus-kasus ke depan yang melibatkan JC begitu. Dan kita melihat bagaimana nanti dalam putusan hakim di kasus ini akan memperlihatkan pesan ke depan soal bagaimana kita seharusnya memperlakukan JC. Dan kita melihat bahwa dari praktik
di kasus ini dari awal proses penyidikan sampai dengan proses persidangan sudah berjalan sesuai dengan koridor undang-undang soal bagaimana perlakuan JC, ada perlindungan yang diberikan kepada Baradae waktu itu kepada dari LPSK, kemudian hingga sampai di penuntutan. Ini yang juga kami kritisi kemarin, ternyata penuntut umum meskipun di dalam surat tuntutannya disebutkan posisi Baradae sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, namun dalam tuntutannya kami melihat ada inkonsistensi di situ, bahwa Baradae kemudian masih dituntut dengan pidana yang lebih tinggi daripada pelaku yang lainnya. Sedangkan kalau kita melihat lagi ke dalam koridor undang-undang perlindungan saksi dan korban, di situ disebutkan jelas bahwa ada hak dari saksi pelaku yang bekerja sama dari JC ini, yakni diberikan keringanan hukuman. Nah, salah satu bentuknya adalah dituntut atau dijatuhi pidana dengan yang paling ringan di antara para pelaku yang lainnya. Jadi kami melihat harus ICJR perlu, dan juga teman-teman yang lain kemarin kami mengirimkan bersama Pilnet dan juga Elsam, ingin memberikan gambaran informasi dan juga memberikan masukan juga mengenai bagaimana hakim harus bersungguh-sungguh mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh LPSK, dan juga melihat kasus ini bahwa JC harus diperlakukan dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang gitu. Ada perlindungan, selain ada perlindungan juga ada penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Sehingga untuk itu kita melihat ini penting untuk kita kawal terus, dan kita berharap hakim bisa dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan mengenai perlakuan JC ke depan. Karena apa? Kita melihat nanti ke depan pasti kompleksitas dan juga tantangan dari aparat penegak hukum itu sangat beragam untuk kedepannya dalam menyelidiki kasus dan juga membuka perkara, dan JC ini memegang peran penting untuk bisa membantu APH dalam mengumpulkan alat bukti maupun dalam mengungkap perkara-perkara yang sulit dan kompleks. Sehingga ketika bagaimana kita memperlakukan JC dengan tidak sebagaimana mestinya, maka ditakutkan ke depan ini menjadi presiden buruk yang bisa menghalangi orang-orang atau saksi pelaku yang bekerjasama untuk mau menjadi JC, sehingga mempersulit kerja aparat hukum APH itu sendiri. Baik, Bang Jamin, tadi Anda mengatakan bahwa keadilan harus mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa ya, dan sekaligus juga hakim harus memperhatikan cara pandang masyarakat. Nah, cara pandang masyarakat di sini apakah termasuk misalnya tadi masukan dari ICJR bagaimana hakim harus mempertimbangkan status JC dari Richard Eliezer? Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim, masukan-masukan dari masyarakat seperti ini? Ya, tentu bisa. Jadi masyarakat yang memantau jalannya persidangan, apakah masyarakat secara kelembagaan ataupun personal, akan memberikan suatu tanggapan secara resmi, seperti yang dilakukan oleh ICJR ini ya, dengan amicus curiae-nya. Nah, untuk mengingatkan supaya para jaksa yang melakukan penuntutan menyadari ada sesuatu kekeliruan yang disampaikan terkait dengan tadi pasal 10A, harusnya Richard Eliezer ditempatkan pada tuntutan yang paling ringan di antara para pelaku tindak pidana lainnya, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelaku utama. Hakim diingatkan kembali oleh masyarakat ya dalam usulan-usulan yang sifatnya resmi disampaikan secara tertulis, supaya hakim sadar bahwasannya mereka ini juga representasi dari keadilan masyarakat, melihat bahwasannya ada masyarakat yang memantau dan mengingatkan supaya hakim lebih fokus dan lebih mendengarkan dari suara masyarakat tersebut ya, tapi tidak terlepas berdasarkan fakta-fakta hukum. Jadi masyarakat yang menyampaikan ini juga didasarkan kepada landasan hukum yang benar ya, bukan asal ingin membebaskan seperti itu tapi mereka sebenarnya nggak tahu aturan hukumnya. Nah, inilah makanya diberikan kepada hakim supaya hakim sadar bahwasannya hakim dalam memutuskan itu ada 3 hal. Pertama tadi sudah disebutkan, ada kepastian hukum, ada keadilan dan kemanfaatan daripada putusan yang akan diambil ini. Nah, keadilan yang saya katakan tadi distributif tadi harus berulang-ulang diingatkan kembali lagi kepada hakim supaya jangan lari dari koridor independensi hakim dan lari koridor dari keadilan yang sepantasnya diterima orang tersebut ya, harus diterimanya. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Mbak Sylvia, putusan pengadilan ini yang disebut leading case. Leading case itu akan menjadi contoh bagi hakim-hakim yang berikutnya. Akan menjadi momentum
ya bagi bangsa kita untuk merubah sistem hukum kita di mana seorang GC akan dihargai, maka orang ini akan berani, siapapun akan berani akan mengungkap ya, dia tidak akan takut. Dan kasus ini juga membuktikan bahwasannya hukum itu di pengadilan itu terhadap siapapun adalah equal, sama ya, equality before the law. Pangkat tinggi, tidak pangkat tinggi diperlakukan sama dalam proses persidangan dan dapat dihukum berat ya, bukan hanya ibarat kata kalau orang-orang bilang tidak hukum itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi dengan putusan ini akan bermanfaat, akan melihat bahwasanya peradilan itu benar-benar peradilan yang memberi keadilan dan kemanfaatan, begitu Mbak Sylvia. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan ICJR dan juga pakar hukum pidana. Kembali ke Mbak Tita dari ICJR. Mbak Tita, tidak banyak kasus pidana yang bisa memunculkan gerakan masyarakat dalam memberikan dukungannya kepada seorang terdakwa. Tapi dalam kasus ini untuk terdakwa Richard Eliezer terjadi. Mengapa ini menjadi penting dan membuat masyarakat akhirnya merasa muncul panggilan untuk melakukan sesuatu dalam kasus ini? Ya, tentu rasa keadilan pasti mengusik masyarakat ya. Bagaimana proses peradilan terhadap kasus ini harus dilakukan secara adil dan mungkin publik melihat bahwa masih ada ketidakadilan di sini dari segi bagaimana perlakuan terhadap Baradae, terutama ketika beliau juga dijadikan sebagai JC. Kedudukannya sudah diakui dari awal bahwa keterangannya signifikan, punya peran yang sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Kalau misalnya waktu itu mungkin kita belum ada keterangan yang signifikan dari Baradae, maka mungkin kita sekarang bersidang dengan skenario sebagaimana yang direkayasa waktu itu di awal. Kemudian ada juga soal obstruction of justice yang itu memang sangat membuat publik cukup menyita perhatian ya, dan juga agak shock mungkin bahwa sistem peradilan pidana kita ternyata bisa direkayasa dan juga bisa dengan mudah dipermainkan, terutama pada orang-orang yang punya kepentingan, yang punya konflik kepentingan di situ, yang punya pengaruh terhadap sistem peradilan pidana, terutama di sini perwira tinggi polisi ya, yang posisinya cukup berpengaruh. Sehingga oleh karenanya nggak heran kalau akhirnya publik juga punya atensi yang cukup tinggi terhadap kasus ini dan berharap keadilan itu juga bisa ditegakkan, dan juga bagaimana kita memperlakukan Baradae sebagai JC yang akan mempengaruhi juga ke depan bagaimana peradilan pidana kita harus memperlakukan JC-JC dengan melihat dari kasus ini. Oke, Bang Jamin, ada dua pendapat yang berbeda. Satu pendapat mengatakan bahwa hakim harus bebas dari segala intervensi, tidak boleh terpengaruh oleh apapun ya, kecuali fakta persidangan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tadi hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, melihat bagaimana cara pandang masyarakat dan masukan dari masyarakat. Bagaimana kita memposisikan dua hal ini sebetulnya yang tepat seperti apa? Ya, kalau kita mengacu pada pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwasanya orang dipidana karena berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Ini adalah konsep pembuktian di Indonesia yang menggabungkan antara pembuktian secara hukum positif dan pembuktian didasarkan kepada keyakinan hakim. Nah, kalau didasarkan kepada dua alat bukti, itulah keyakinan yang ditimbulkan dari alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan ya oleh para jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Tetapi selain itu, hakim itu adalah manusia. Dia punya hati nurani. Dia bisa meyakinkan dirinya kalau seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, bukan hanya didasarkan kepada dua alat bukti, tetapi keyakinannya yang timbul dari alat bukti tersebut. Dari mana munculnya keyakinan tersebut? Keyakinan tersebut bisa dimunculkan dari pendapat-pendapat ahli yang kita sampaikan dalam berita-berita. Dari mana lagi? Dari pendapat-pendapat yang akan disampaikan secara resmi seperti ini di dalam persidangan. Itu semua memberikan keyakinan bagi hakim, sebenarnya dia harus memutuskan siapa yang lebih berat, siapa yang lebih ringan, bersalah atau tidak bersalah. Jadi hakim itu bukan hanya fokus terhadap alat bukti yang ada di persidangan, itu menjadi dasar pertimbangan. Tetapi menjadi keyakinan apakah orang itu bersalah dan berapa besar hukuman, itu didasarkan kepada keyakinan dari keadilan masyarakat
yang timbul yang bisa dia terima. Dan itu bisa saja dua hal, Mbak Siska. Bisa dimasukkan dalam pertimbangan, bisa juga tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Tetapi itu didasarkan kepada keyakinannya yang didasarkan kepada bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. Jadi walaupun contohnya amicus curiae yang disampaikan ini sebagai representasi keadilan dalam masyarakat bisa diterima dalam putusan dengan tidak dicantumkan secara eksplisit tetapi dimaknai secara implisit, bisa juga dimaknai secara eksplisit dengan mencantumkan berdasarkan pendapat yang disampaikan dalam masyarakat melalui amicus curiae, itu bisa juga tidak seperti itu. Jadi itu hak daripada hakim. Jadi hakim itu bebas untuk menentukan putusannya didasarkan kepada pengetahuannya dan berdasarkan bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Jadi boleh-boleh saja Mbak Sylvia, sah-sah saja kalau dia bisa mendengarkan suara rakyat. Dan negara kita, ya kita udah tahu ya, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan begitu. Tapi dalam peradilan itu tidak dimaknai seperti itu. Dimaknai suara rakyat memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan yang mana yang terbaik bagi pelaku tindak pidana. Begitu. Oke, tadi Bang Jamin kan mengatakan ya bahwa sebuah keputusan itu selain memenuhi kepastian hukum, memberikan keadilan, juga harus ada kemanfaatan. Nah, menurut Mbak Tita, kemanfaatan apa yang bisa diberikan oleh hakim melalui keputusan? Andai kata hakim akhirnya mengabulkan status JC dari Richard Eliezer, adakah manfaat, akankah ada presiden baik untuk kasus-kasus selanjutnya dengan putusan hakim nanti? Ya, tentu pasti akan banyak dampak positif yang bisa terjadi ke depan ya, ketika hakim benar-benar mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk memperlakukan JC sebagaimana yang sudah tertera yang sudah dijamin juga dalam undang-undang. Harus ada perlindungan, kemudian harus ada penghargaan atas kesaksian yang diberikan terhadap seorang JC. Dan menimbang ke depan juga akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kendala-kendala yang mungkin baik secara yuridis maupun non-yuridis akan dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus, terutama dalam kasus-kasus yang cukup mirip ya karakteristiknya dengan kasus yang seperti ini gitu ya, melibatkan perwira tinggi polisi atau mungkin mempertimbangkan orang-orang dengan high profile yang bisa punya pengaruh terhadap sistem peradilan pidana secara langsung, yang itu mau nggak mau harus membuat ekstra saksi dan juga alat bukti yang lain untuk diperkuat gitu, sehingga peran dari JC atau saksi pelaku yang bekerja sama itu menjadi signifikan di situ, dan itu dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Sehingga itulah kenapa kita harus menjamin dan kita harus komit gitu terhadap penghargaan tersebut dan juga perlindungan-perlindungan yang lain. Dan toh selama ini perlindungan itu juga sudah berjalan gitu loh oleh praktek yang baik dari LPSK, sehingga sekarang waktunya hakim untuk melaksanakan perannya tetap konsisten terhadap undang-undang dan juga memastikan penghargaan itu diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama dengan memberikan hukuman yang paling ringan di antara para pelaku yang lain. Baik, oke. Terakhir untuk Bang Jamin, selain ada keinginan dari masyarakat agar vonis terdakwa Richard Eliezer itu diringankan atau paling ringan di antara terdakwa lainnya, ada juga keinginan misalnya dari keluarga Yosua yang menginginkan vonis Verdi Sambo ini nyawa dibayar nyawa, artinya hukuman mati. Dan juga sorotan terhadap tuntutan Putri Chandrawati yang oleh sebagian dinilai terlalu ringan, 8 tahun. Pertanyaan saya, apakah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis ultra petita untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati? Terkait dengan ini, artinya apa yang dimaksud dengan ultra petita itu bukan ultra petita ya. Artinya hakim itu bebas ya untuk memutuskan apa yang dikehendakinya begitu. Itu kalau ultra petita artinya itu sudah lebih dari yang dimohonkan dalam keperdataan begitu ya. Tapi ini kan dalam kasus pidana. Kalau ultra petita itu terminologinya saya lebih cenderung ke perdataan, apa yang dimohonkan lebih daripada. Tapi kalau pidana kita nggak bisa bilang ultra petita karena hakim itu bebas ya untuk menentukan yang mana, nggak terikat ya kepada kedua belah pihak. Nah, jadi kalau dikatakan apakah ini putusan hukuman mati, saya kira hukuman mati itu sekarang sudah banyak ditentang ya, terkait dengan hukuman mati itu saat ini kurang pas lah diberikan, apalagi dengan KUHP yang baru nanti
dia akan diberikan masa percobaan selama 10 tahun untuk bisa dialihkan ke hukuman seumur hidup. Jadi toh pun itu nanti dia tidak mungkin akan dieksekusi mati kalau dia sudah dihukum mati pada saat ini, bisa menjalani tidak dieksekusi 3 tahun lagi dia bisa meminta masa percobaan untuk dikembalikan ke seumur hidup. Itu yang pertama. Saya kira konsep balas mata ini balas mati dengan mati, saya kira itu agak bukan hukum Indonesia lah seperti itu, karena kita tidak, konsepnya bukan balas dendam ya hukuman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Ibu PC, memang inilah keresahan yang timbul yang mengakibatkan masyarakat ini sedikit kecewa ya. Kenapa kecewa? Karena dalam persidangan Ibu PC itu sudah terbukti yang dilihat oleh masyarakat umum ya, bahwasannya dia adalah bagian dari skenario pelaku tindak pidana. Jadi menurut pandangan masyarakat ini dinilai bahwasannya ini adalah pelaku yang hukumannya harusnya tidak jauh beda dengan hukuman daripada Ferdi Sambo. Tetapi kenyataannya hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan Richard Eliezer. Padahal dalam persidangan bagaimana kelihatan di kasat mata oleh masyarakat, Ibu PC ini merupakan orang yang pertama sekali yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ini. Informasi yang disampaikan kepada Ferdi Sambo itulah cikal bakal adanya tindak pidana ini dilakukan. Makanya dia dianggap bagian dari pelaku tindak pidana walaupun tidak langsung melakukan material eksekusi. Nah, kekecewaan inilah yang timbul oleh masyarakat sehingga seharusnya Ibu PC lebih besar hukumannya dibandingkan dengan hukuman Richard Eliezer. Nah, pertanyaannya adalah yang muncul dalam masyarakat, apakah hakim akan bisa melihat ini, Ibu PC ini bukan bagian dari turut serta yang hanya seperti Ricky Rizal atau Kuat Maruf, tapi dia merupakan pelaku yang hukumannya lebih berat. Jadi struktur hukuman yang harusnya dilakukan adalah FS hukumannya tetap seumur hidup, Ibu PC lebih tinggi daripada hukuman Richard Eliezer, dan Richard Eliezer lebih rendah dibandingkan dengan Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Itulah struktur yang mungkin dapat memberikan rasa keadilan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Bang Jamin Ginting, dan juga Mbak Tita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.